Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh para penggunanya. Informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Dengan menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memajukan perusahaan di masa depan. Proses akuntansi secara garis besar dimulai dengan kegiatan perusahaan atau organisasi, kemudian dicatat dalam sebuah proses akuntansi dan diolah menghasilkan informasi akuntansi. Kemudian, informasi akuntansi tersebut digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan. Setelah dilakukan pengambilan keputusan, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi pada periode berikutnya. Pemakai informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Prinsip dasar akuntansi terdiri dari konsep entitas usaha dan konsep biaya. Konsep entitas usaha yaitu perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditor, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Contohnya, akuntan yang bekerja pada perusahaan perseorangan hanya akan melakukan pencatatan terhadap kegiatan perusahaan tersebut, bukan kegiatan aset atau utang pemilik perusahaan. Konsep biaya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya sebagai cost, yang merupakan pengeluaran sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Contohnya seperti pembelian perlengkapan dan pembelian peralatan. Yang kedua, biaya sebagai beban, merupakan biaya yang sudah memberikan manfaat serta sudah habis. Contohnya seperti beban gaji, beban sewa, beban makan dan minum, dan beban lain-lain. Biaya-biaya tersebut harus dicatat dan dilaporkan berdasarkan bukti yang objektif. Profesi akuntan terdiri dari akuntan perusahaan atau internal, kemudian akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Akuntan publik adalah akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Selanjutnya, ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik, yaitu akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi. Ada 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan, yaitu 1. Menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Pelanggaran etika profesi, walaupun kecil, tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan.
pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional seorang akuntan. 2. Menekankan pada reputasi jangka panjang. Akuntan adalah profesi yang memberi pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan, baik pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, maupun pengguna informasi akuntansi lainnya. Oleh karena itu, akuntan harus memberikan informasi yang akurat, tidak mencari keuntungan jangka pendek, dan berorientasi pada reputasi jangka panjang. 3. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Informasi yang diberikan oleh akuntan digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki berbagai kepentingan. Namun kenyataannya, akuntan sering dipengaruhi oleh pihak lain agar memberikan informasi yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, sering kali terjadi konflik karena akuntan tidak bersedia memberikan informasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut.